Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 11-4 akan mempresentasikan tentang awal kebangkitan nasional atau masa pergerakan nasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Clarissa Dewi Permata Ayu Kasati, nomor absen 5. Saya Eka Holpian Faresha, absen 10. Saya Jelita Laura Trihapsari, absen 14. Saya Keina Talita, absen 16. Saya Tasya Aulia Kinanti, absen 33. Saya Zahratul Siti Nurrahmania, absen 36. Oke, yang pertama saya akan mempresentasikan tentang awal kebangkitan nasional. Nah, untuk membahas tentang awal kebangkitan nasional ini, kita flashback dulu ke masa pada akhir abad ke-19, yaitu masa di mana rakyat Indonesia yang sangat memprihatinkan. Kondisi mereka sangat-sangat terpuruk dan sangat jauh dari yang namanya kemajuan. Karena hal ini bisa dilihat dari rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Terus mereka tidak bisa mengakses pendidikan karena minimnya atau hampir tidak ada sekolah pada waktu itu. Nah, selain itu juga karena adanya penjajahan dari Belanda yang membuat mereka tidak mempunyai kesempatan untuk maju. Nah, dari itu semua, dari dalam negeri maupun luar negeri, dari bangsa-bangsa Eropa mulai memprihatinkan terhadap kondisi bangsa Indonesia ini. Mereka menyampaikan protes pada pemerintah kolonial bahwa jika bangsa Indonesia diperintah oleh pemerintah kolonial, mereka harusnya mensejahterakan rakyat, tetapi tidak begitu. Mereka malah bertindak sebaliknya. Nah, karena protes dari itu tadi, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901. Nah, kebijakan ini semacam kebijakan balas budi untuk mensejahterakan rakyat pribumi. Nah, kebijakan ini terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama adalah irigasi untuk membantu para petani. Nah, yang kedua ada transmigrasi, yaitu untuk mengurangi kepadatan penduduk. Yang ketiga adanya pendidikan untuk rakyat pribumi mendapat akses pendidikan dan bisa bersekolah. Nah, salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada awal kesadaran nasional ini adalah melalui pendidikan. Pemerintah kolonial Belanda membangun beberapa sekolah untuk rakyat pribumi. Di antaranya yaitu ada Stovia, Osvia, dan Quick School. Nah, sekolah-sekolah ini dapat memunculkan kaum terpelajar yang dapat membaca, menulis, terus mereka jadi mengerti ilmu pengetahuan modern dan mereka bisa berpikir kritis. Nah, salah satu tempat yang sangat berpengaruh pada awal kesadaran nasional ini adalah Stovia, yaitu salah satu sekolah kedokteran yang terletak di Batavia. Nah, sekolah ini menciptakan atau melahirkan beberapa tokoh penting yang sangat berpengaruh, yaitu ada 3. Yang pertama ada Sutomo, Cipto Mangunkusumo, dan Gunawan Mangunkusumo. Nah, ketiga tokoh ini membicarakan tentang nasib daerah masing-masing. Ternyata mereka mempunyai nasib yang sama, yaitu sama-sama terjajah dan sama-sama tertinggal. Nah, karena nasib mereka yang sama, mereka mulai berpikir kalau mereka itu tidak bisa berada di bawah tekanan ini secara terus-menerus. Jadi mereka mulai memikirkan tentang perjuangan bangsa Indonesia, bagaimana caranya mereka bisa berkembang maju melalui pendidikan. Nah, pemikiran mereka itu semakin menguat karena adanya satu tokoh, yaitu adalah Dr. Wahidin Suedirohusodo. Beliau ini berkeliling Jawa. Beliau memperkenalkan sistem study fund, yaitu semacam penggalangan dana untuk para pelajar yang berbakat atau para pelajar yang tidak bisa mengakses pendidikan karena kurang mampu. Nah, dari perkenalan sistem ini, beliau juga menyampaikan bahwa untuk memperjuangkan bangsa ini, mereka bisa melalui pendidikan. Jadi mereka tidak usah berperang mengangkat senjata, tetapi hanya mengandalkan pemikiran yang kritis. Nah, dari serangkaian peristiwa tadi yang dari awal melihat kondisi Indonesia yang sangat terpuruk, lalu mereka akhirnya bisa mengakses pendidikan karena adanya politik etis, lalu dari politik etis ini muncul kaum terpelajar, lalu ada gagasan dari Dr. Wahidin yang menguatkan semangat
para pemuda untuk memperjuangkan bangsa Indonesia, akhirnya berdirilah salah satu organisasi yang sangat berpengaruh, yaitu adalah Budi Utomo. Organisasi ini terbangun pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, organisasi itu berisikan membahas tentang pendidikan, terus bagaimana cara memperjuangkan bangsa, dan munculnya kesadaran-kesadaran bahwa bangsa ini harus merdeka. Nah, organisasi ini menjadi tonggak utama awal kebangkitan nasional. Nah, untuk lahirnya Budi Utomo akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang kesadaran kegerakan lahirnya Budi Utomo tahun 1908. Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta oleh mahasiswa Stovia. Dipelopori oleh Dr. Sutomo dan terinspirasi dari gagasan Dr. Wahidin Sutirosodo. Organisasi ini berfokus kepada peningkatan pendidikan dan kebudayaan bagi rakyat Jawa dan Madura. Meski belum menyerukan kemerdekaan, organisasi ini adalah organisasi modern pertama yang membangkitkan rasa kesadaran nasional, sehingga pada tanggal ini dijadikanlah sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gagasan awal pembentukan Budi Utomo yaitu berasal dari Dr. Wahidin Sutirosodo. Beliau memiliki keprihatinan yang mendalam terhadap pendidikan masyarakat pribumi yang tertinggal. Dr. Wahidin Sutirosodo kemudian melakukan perjalanan mengelilingi pulau-pulau Jawa untuk menyebarkan ide-idenya, yaitu tentang pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa. Ide-ide dari Dr. Wahidin Sutirosodo kemudian mendapatkan sambutan positif dari mahasiswa Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau Sekolah Kedokteran Bumi Putra di Batavia. Adapun tokoh-tokoh yang mendirikan organisasi Budi Utomo ini diantaranya yaitu adalah satu, Dr. Wahidin Sutirosodo. Beliau adalah inspirator utama dalam mendirikan Budi Utomo. Kedua, Soetomo, mahasiswa penggerak utama yang mendirikan Budi Utomo. Ketiga, Gunawan Mangunkusumo yang menjadi sekretaris Budi Utomo. Keempat, Soeraji, pendiri yang aktif. Kelima, Muhammad Sulaiman yang menjadi wakil ketua Budi Utomo. Keenam, Ganda Soewarno yang menjadi sekretaris awal didirikannya Budi Utomo. Ketujuh, Muhammad Saleh yang menjadi komisaris Budi Utomo. Kedelapan, Soewarno yang menjadi komisaris Budi Utomo. Dan yang kesembilan, Angka Praja Soedirjo yang menjadi bendahara di organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo dengan 8 rekannya mengadakan pertemuan di ruang anatomi Stovia. Pertemuan bersejarah inilah yang menandakan bahwa lahirnya organisasi Budi Utomo ini secara resmi. Budi Utomo sendiri memiliki arti yaitu usaha mulia atau cita-cita luhur dalam bahasa Jawa. Nah, setelah Budi Utomo berdiri, lalu muncul berbagai organisasi dengan semangat baru, di antaranya yaitu Sarekat Islam. Sarekat Islam didirikan pada tahun 1912 di Kota Solo. Nah, Sarekat Islam adalah perkumpulan para pedagang yang sebelumnya diberi nama Sarekat Dagang Islam, yang dipelopori oleh Kiai Haji Samanhudi yang merupakan seorang pengusaha batik dari Kampung Lawean, Solo.
Nah, munculnya organisasi ini diawali karena ingin mengimbangi agar persaingan dapat diatasi saat menghadapi pedagang asing. Namun, pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam di bawah kepemimpinan HOS Cokroaminoto yang beranggotakan semua kalangan masyarakat yang beragama Islam. Nah, dari sinilah kemudian organisasi ini mulai fokus pada masalah-masalah keagamaan. Tujuan organisasi Sarekat Islam adalah untuk mengembangkan ekonomi Islam seperti yang dikemukakan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Nah, tujuan lainnya yaitu untuk mengembangkan jiwa pedagang muslim dan melindungi dari persaingan Eropa dan Asia, serta mengangkat derajat Bumi Putra. Nah, di sini kita bisa lihat foto dari tokoh pendiri Sarekat Islam. Yang pertama ada Haji Samanhudi dan HOS Cokroaminoto. Selanjutnya ada organisasi Indis Partis. Indis Partis didirikan pada 25 Desember 1912. Tokoh pendirinya dikenal dengan sebutan 3 serangkai. Di antaranya yaitu Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker, dikenal juga dengan Dr. Danudirja Setiabudi. Organisasi ini bertujuan membangun rasa nasionalisme agar tercipta rasa persatuan dan kesatuan bangsa tanpa kerjasama dengan Belanda, serta menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme melalui tulisan di koran. Di sini kita bisa lihat foto dari tokoh pendirinya ya. Selanjutnya, Organisasi Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908 dengan nama awalnya Indis Vereniging. Kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia secara resmi pada tahun 1925 yang menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh pendirinya yaitu Sultan Kasajangan Soripada yang bisa kita lihat fotonya di samping, dan RM Noto Suroto. Tujuan organisasi ini, tujuan awalnya adalah organisasi sosial untuk kepentingan orang Indonesia di Belanda. Namun seiring waktu, organisasi ini berubah menjadi organisasi pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan ide-ide politik dan diplomasi. Selanjutnya ada organisasi Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah organisasi bentukan dari Insinyur Soekarno pada 4 Juli 1927. Organisasi ini bergerak dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Tujuannya yaitu keinginan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Namun karena tertangkapnya Soekarno, membuat seluruh pengikut nasionalis takut bertindak dan berangsur membubarkan diri. Kemudian ada Gerakan Pemuda Seluruh Indonesia. Latar belakang munculnya organisasi-organisasi pemuda ini disebabkan karena organisasi Budi Utomo yang kurang diakui dan diambil alih oleh golongan tua yang terdiri dari pegawai negeri dan kaum priai. Karena golongan muda yang makin tersingkir, para pemuda berinisiatif untuk membuat perkumpulan dan organisasi sendiri. Yang pertama ada organisasi Trikoro Darmo. Organisasi ini didirikan pada 7 Maret 1915 di Jakarta, dan pada tahun 1918 organisasi ini diubah namanya menjadi Jong Java. Organisasi ini bertujuan untuk mencapai kejayaan dengan memperkuat persatuan antara pemuda Jawa, Madura, Bali, Lombok, dan Sunda. Yang kedua ada organisasi Jong Sumatranen Pon. Didirikan pada tahun 1917 di Jakarta dengan tokoh yang menjadi pelopornya adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Organisasi ini bertujuan untuk memperkuat dan memperkukuh hubungan antara pelajar dari Sumatera dan mendidiknya agar menjadi pemimpin bangsa serta mengembangkan budaya asalnya.
Yang ketiga, ada Organisasi Pemuda Indonesia. Didirikan pada tahun 1927 di Bandung. Dengan nama sebelumnya adalah Jong Indonesia. Yang mana anggotanya adalah pemuda Indonesia yang bersekolah di luar negeri. Adapun tokoh-tokoh yang meloporinya adalah Muhammad Tamzil, Suwaji, Sugiono, Sartono, Budgiarto, Asaat, dan Yusapati. Di sini kita bisa lihat foto dari tokoh organisasi Gerakan Pemuda Indonesia. Kemudian ada Gerakan Wanita. Gerakan Wanita dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini yang ikut serta berjuang merebut kemerdekaan. Idealisme organisasi ini dikenal dengan emansipasi wanita yang tumbuh dari lingkungan kebangsawanan Kartini. Dari sinilah Kartini mulai merealisasikan ilmu yang ia pelajari dari Barat untuk memajukan pendidikan bagi kaum wanita. Maka muncullah pergerakan kaum wanita Indonesia. Yang selanjutnya ada masa radikal dan semangat nasionalisme yang menguat pada tahun 1920. Perjuangan memasuki masa radikal yaitu rakyat mulai berani menyuarakan kemerdekaan secara terbuka. Memasuki 1920, perjuangan bangsa Indonesia benar-benar memasuki babak baru. Pada masa ini, kesadaran nasionalis semakin menguat dan rakyat mulai berani menyuarakan keinginan untuk merdeka secara terbuka. Perjuangan tidak hanya mengandalkan perlawanan fisik atau bersenjata seperti sebelumnya, tetapi berkembang ke yang lebih modern, seperti organisasi politik, pendidikan, gerakan pemuda, tulisan, dan pemikiran. Salah satu tokoh yang menonjol pada periode ini adalah Soekarno, yang pada tahun 1927 mendirikan Partai Nasional Indonesia atau yang disebut PNI. PNI membawa gagasan besar, yaitu kemerdekaan penuh yang dicapai melalui kekuatan politik rakyat sendiri atau kekuatan persatuan rakyat. Ide-ide Soekarno ini mampu membangkitkan keberanian dan semangat perjuangan bangsa Indonesia, terutama pada kalangan muda. Organisasi lain seperti PKI, Partindo, serta organisasi pemuda yaitu seperti Jong Java, Jong Sumatera, dan Jong Celebes juga berperan sangat aktif. Mereka bergerak di bidang pendidikan, diskusi, dan propaganda untuk menumbuhkan rasa kebangsaan. Di tangan para pemuda inilah semangat perjuangan mulai menguat, meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda. Media, surat kabar, dan pendidikan menjadi alat penting penyebaran nasionalisme. Pada masa radikal ini, perjuangan yang berubah bukan hanya bentuk perjuangannya saja, tetapi cara berpikir masyarakatnya. Kalau sebelumnya kata merdeka adalah sesuatu hal yang tabu atau berbahaya untuk diucapkan, pada era 1920-an ini, kata itu mulai berani disuarakan dengan lantang. Rakyat mulai tersadar bahwa kemerdekaan adalah hak setiap negara dan bukan hanya sekedar impian saja. Masa 1920-an menjadi fondasi munculnya peristiwa besar seperti Sumpah Pemuda. Gerakan nasionalis semakin terarah, modern, dan penuh keyakinan. Masa inilah yang kemudian menjadi landasan penting bagi munculnya peristiwa besar yang terjadi di tahun-tahun berikutnya, seperti Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan semakin tajamnya perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah Sumpah Pemuda 1928.
adalah puncak kesadaran nasional bangsa Indonesia. Pada masa itu, para pemuda dari berbagai daerah mulai sadar bahwa perlawanan mereka melawan penjajah tidak akan berhasil jika dilakukan secara terpisah. Mereka membutuhkan rasa persatuan agar dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kesadaran ini mendorong para pemuda untuk berkumpul pada Kongres Pemuda II yang dilakukan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres ini juga didatangi oleh berbagai organisasi seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batakbon, Jong Islaminbon, dan PPPI. Walaupun berbeda suku, bahasa, dan budaya, mereka tetap datang dengan satu tujuan, yaitu mempersatukan pemuda di Indonesia. Tokoh penting dalam kongres ini adalah Sugondo Joyopuspito sebagai ketua, Muhammad Yamin sebagai sekretaris sekaligus perumus naskah ikrar, dan Amir Syarifuddin sebagai bendahara. Pemikiran mereka sangat berpengaruh dalam lahirnya rumusan persatuan ini. Pada akhir kongres, lahirlah keputusan penting yang sekarang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar ini menjadi bukti bahwa para pemuda Indonesia telah mempunyai kesadaran penuh sebagai satu bangsa. Sumpah Pemuda memiliki 3 janji, yaitu yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini membuktikan bahwa para pemuda mampu mengalahkan perbedaan. Melalui Sumpah Pemuda, identitas nasional Indonesia menjadi kuat dan sebagai dasar bagi menuju kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, dampak dan arti kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional tidak sekedar catatan dalam buku sejarah. Peristiwa ini menandai awal berubahnya cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri. Jika sebelumnya mereka hidup terpecah, pasrah, dan merasa di bawah tekanan para penjajah, maka pada masa kebangkitan nasional ini mereka mulai sadar bahwa mereka memiliki hak untuk merdeka. Dari sinilah muncul keberanian untuk bergerak, membangun organisasi, dan menyuarakan aspirasi mereka bersama. Semangat persatuan ini menyadarkan mereka bahwa merdeka bukanlah hal yang mustahil. Dari organisasi modern, mereka menyadari bahwa peperangan dapat dilakukan dengan terarah dan bersatu. Selanjutnya adalah dampak kebangkitan nasional. 1. Melahirkan rasa persatuan nasional di atas perbedaan suku dan daerah. Pada masa kebangkitan nasional, mereka yang sebelumnya hidup terpisah oleh suku, bahasa, dan wilayah, mereka mulai menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang sama.
Mereka yang dulunya hanya menganggap diri mereka adalah orang Jawa, Sunda, Bugis, Batak, dan lain sebagainya, mulai menyadari bahwa mereka adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Perubahan ini sangat penting karena menjadi modal awal untuk melawan para penjajah. Selanjutnya, nomor 2, perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah mengalami perubahan signifikan. Sebelumnya, sebelum pada masa kebangkitan nasional, mereka melawan para penjajah dengan wilayah masing-masing. Mereka oleh masing-masing wilayah dapat mudah dipatahkan oleh para penjajah. Maka dari itu, muncul organisasi modern seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan organisasi muda lainnya yang membuat perjuangan menjadi lebih terarah, terorganisasi, dan melakukan perlawanan dengan lebih cerdas. Mereka menggunakan pendidikan, organisasi politik, dan kesadaran kolektif sebagai alat perjuangan, bukan hanya sekedar angkat senjata. Nomor 3, membuka jalan menuju kemerdekaan Indonesia 1945. Kebangkitan nasional adalah langkah awal tumbuhnya semangat kemerdekaan. Organisasi modern dan tokoh-tokoh sangat berperan penting dalam memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Selanjutnya, nomor 4, menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mencintai dan membangun bangsa Indonesia. Pada masa ini, perubahan dapat terjadi oleh anak muda. Karena membawa dampak positif, diharapkan untuk generasi berikutnya menjadi lebih peduli dan berkontribusi dalam kemerdekaan bangsa kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi intinya yang kita bahas di sini adalah yang tadi materiku adalah awal dari kebangkitan nasional. Jadi kita lihat dari kondisi rakyat Indonesia itu seperti apa, terus hadirnya politik etis dari Belanda, lalu munculnya kaum terpelajar, lalu ada gagasan Dr. Wahidin. Nah dari itu semua tadi lahirnya Budi Utomo, terus lahirnya organisasi-organisasi untuk memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Nah dengan adanya organisasi ini kita bisa tahu ternyata untuk memperjuangkan bangsa ini tidak harus dengan turun ke lapangan langsung dengan peperangan, tapi kita bisa melalui pemikiran yang kritis. Jadi kita bisa melalui tulisan atau gagasan-gagasan untuk melawan mereka semua. Nah selain itu juga dari organisasi-organisasi tadi juga dilanjut dengan munculnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu merupakan dasar utama bahwa para pemuda Indonesia itu sangat-sangat ingin untuk memajukan bangsa ini. Jadi mereka itu benar-benar memikirkan kalau bangsa ini nggak bisa kalau dalam keterpurukan terus. Mereka tidak mau kalau berada di dalam tekanan kolonial Belanda. Jadi mereka harus tetap maju dan tetap berkembang gitu. Terus dari Sumpah Pemuda tadi dampaknya sangat meluas bagi seluruh Indonesia hingga akhirnya Indonesia merdeka dan ada proklamasi itu tadi. Nah sekarang dampaknya kita bisa rasakan hingga saat ini. Kita bisa sekolah, bahkan kita bisa sekolah sampai luar negeri. Banyak beasiswa yang bisa kita dapatkan. Terus dari Indonesia juga memunculkan tokoh-tokoh penting. Contohnya seperti Pak B.J. Habibie yang sangat-sangat cerdas sekali. Beliau bisa menciptakan pesawat dan itu sangat-sangat Indonesia ini jadi dipandang luas oleh banyak negara. Semuanya jadi ternyata Indonesia itu bisa maju walaupun Indonesia itu daerahnya luas dan punya pulau yang terpisah-pisah, tapi mereka punya satu kesatuan yang utuh dan mereka itu bisa sama-sama belajar kalau pada masa dulu mereka udah ada kerja paksa, tanam paksa, mereka itu bisa maju, bisa bangkit dari semua itu. Nah,
dari situ semua kita bisa sebagai pelajar kita harus belajar terus menerus. Kita harus mencari ilmu sampai sebanyak-banyaknya lah. Kalau bisa jangan sampai negara ini masuk ke dalam ketindasan tadi. Jangan sampai kolonial Belanda itu mempengaruhi pikiran kita untuk ditindas atau semacamnya. Jadi kita kalau bisa harus melawan, entah itu dari pendidikan atau semacamnya. Jadi itu tadi semua dari materi yang kita bahas tentang awal kebangkitan nasional dan masa pergerakan nasional. Sekian dari kami. Jika ada salah kata atau bicara, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.